Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi kita dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021. Bersama kita bersekutu malam hari ini bersama-sama dengan kelompok Temanggung B, khususnya di rumah Bapak Rumantio. Terima kasih Pak Rumantio yang telah menyediakan tempat bagi kita untuk bersekutu meskipun secara online. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai persekutuan kita pada malam hari ini dengan kita sejenak mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454. Kidung Jemaat nomor 454, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Kepada saat
Bersama-sama mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan bersukacita jika malam hari ini kami tetap boleh bersekutu bersama-sama meskipun harus dari rumah kami masing-masing. Namun kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati persekutuan kami, sehingga ini semua tentu boleh menjadikan kekuatan bagi iman pengharapan kami. Terlebih ya Tuhan, malam hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita menyanyikan nyanyian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Ku
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan baca mendengarkan firman Tuhan terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan renungan malam hari ini diberi judul Membangun Hidup Orang Lain lewat doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seberapa seringkah kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini tentu menjadi penting, mengingat kita seringkali harus kita sadari, kita akui, kita berdoa itu hanya saat kita di dalam keadaan kepepet. Akibatnya, doa yang kita naikkan berisi permintaan atau bahkan keluhan-keluhan tentang kesulitan diri kita. Nah, hari ini kita merenungkan bagian dari surat Rasul Paulus yang pada saat itu ditulis ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Di dalam penjara dan dalam keadaan sakit, kira-kira apa yang masih bisa dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah ia meratapi nasibnya? Ternyata kalau kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus berdoa juga untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita bisa mengatakan
bahwa ini merupakan hal kecil yang mudah untuk dilakukan. Namun jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, pertanyaannya, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jika kita berada dalam situasi menderita, bahkan mungkin di penjara seperti Rasul Paulus, apakah kita juga mendoakan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal sepele. Mungkin berdoa dan mendengarkan tentang keadaan orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan, mengingat tidak banyak jerih payah yang dilakukan. Oleh karenanya, pekerjaan seperti ini atau berdoa seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya bisanya cuma berdoa. Padahal saudara, kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain tentu itu bukan hal yang mudah juga. Sepertinya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya kita bisa membangun semangat orang yang kita doakan. Oleh karena itu, seorang pendeta, Andar Ismail, yang mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, beliau sering mengatakan dan mengingatkan kepada mahasiswanya, tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan umat. Artinya apa? Bahwa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita doakan, juga perlu untuk ditata sedemikian, agar itu sungguh-sungguh mewujud di dalam apa yang menjadi doa kita dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop tadi diceritakan bahwa Rasul Paulus mengingat juga sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan sekedar iseng-iseng karena Paulus memiliki banyak waktu di dalam penjara, bukan demikian. Paulus sungguh memikirkan apa yang dilalui orang-orang yang dikasihinya, yang menghadapi berbagai macam tantangan, yang menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam mengabarkan Injil. Mari kita renungkan, seberapa sering kita memikirkan juga orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya, pekerjaannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tantangan-tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Lalu, apakah kita memiliki kerinduan juga untuk membuatnya berhasil melewati semua tantangan hidup yang dihadapinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan salah satu karya Roh Kudus yang bisa kita teladani di dalam hidup ini. Melalui karya Roh Kudus kita didorong oleh kerinduan untuk melihat orang lain di dalam mengalami kebaikan, di dalam mengalami berbagai peristiwa, di dalam mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan yang dijalani.
Nah, oleh karena itu teringat salah satu yang pernah dituturkan oleh Bunda Teresa yang sangat terkenal itu. Bahasa Inggrisnya kira-kira demikian. There are no great things, only small things with great love. Yang kira-kira juga artinya itu tidak ada hal yang besar, yang ada hanyalah perkara-perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh mau membangun kehidupan orang lain dengan doa-doa kita. Dengan penuh kesungguhan, dengan hal-hal yang kecil, dengan cinta yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan hati yang sangat mengasihi orang yang kita doakan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, tentu dampaknya akan menjadi besar. Teruslah berdoa untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat kan tercurah. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup
Bersama-sama mari kita berdoa, kita naikkan doa-doa syukur dan doa syafaat kita, doa persembahan kita, dan berdoa pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rumantyo. Monggo Pak Rumantyo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama tunduk sujud untuk berdoa. Kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini kami hamba-hambamu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkaulah yang telah merawat hidup kami, Engkau yang telah melimpahkan berkat kepada kami semua, sehingga kami kuat untuk melaksanakan, untuk mengerjakan kehidupan hingga saat ini, baik di dalam kami bersuka cita maupun di dalam keadaan yang kurang baik. Kami percaya Engkau akan selalu menuntun kami di jalan-jalan yang kami lalui. Tuhan, pada malam hari ini juga Engkau juga telah menyatukan kami semua di dalam persekutuan doa ini. Meskipun yang kami laksanakan kebaktian persekutuan doa ini dengan cara online, kiranya Tuhan membimbing kami, menuntun kami semua agar kami dapat berbakti kepadamu dengan cara-cara yang benar dan yang Engkau kehendaki. Kami ingat akan saudara-saudara kami juga yang pada saat ini mengalami sakit, demikian juga yang mengalami beban berat di pikirannya maupun di dalam kehidupannya. Kiranya Engkau berkenan untuk selalu datang di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukannya. Tuhan, kiranya ketekunan saudara kami dan melalui perawatan, obat-obatan dari sanak saudaranya juga, kiranya Engkau berkati, sehingga semua itu menghasilkan dan harapan yang diinginkan untuk sembuh seperti sedia kala dapat dirasakan. Demikian juga bagi saudara kami yang saat ini juga mengalami kerepotan, baik di dalam pikirannya maupun di dalam kehidupannya, sosial, ekonomi, kiranya Engkau selalu menuntun dan menguatkan, sehingga apa yang dikerjakannya betul-betul dapat memberikan penghiburan, mendapatkan berkat dari Engkau, sehingga bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Kami ingat juga akan saudara-saudara kami yang sudah di Yuswo, yang sementara ini juga tidak bisa ikut kebaktian bersama di dalam gereja, meskipun hanya di rumah masing-masing. Kiranya Engkau tetap menguatkan, memberikan ketentraman di dalam hatinya, dan selalu ingat akan Engkau, sehingga di dalam hidupnya selalu memohon kepadamu, selalu menyandarkan kehidupannya di dalam kuasa-Mu saja. Tuhan, pada kesempatan ini Engkau juga tidak membiarkan kami akan kelemahan kami. Engkau telah memberikan anugerah kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya dari firman-Mu ini Engkau memberikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu dapat berdoa dengan benar. Seringkali kami juga berdoa untuk
untuk saudara-saudara kami. Kami berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik yang kami lihat sehari-hari maupun kadang-kadang maupun yang jauh, saudara-saudara kami yang jauh. Kami berharap saudara-saudara kami itu bisa melaksanakan kehidupan dengan nyaman, baik atas tuntunan-Mu, kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus juga membantu kami dan bekerja di dalam doa-doa kami untuk kami dapat melihat pengharapan kami yang kami haturkan kepadamu. Tuhan yang makasih, kami juga selalu berdoa bagi saudara-saudara kami. Namun barangkali di dalam doa kami tidaklah begitu mendalam, tidak dapat merasakan, sehingga kami mohon kekuatan, mohon kiranya Roh Kudus-Mu juga bekerja bagi kami, tidak hanya mengasihi di dalam doa, namun kami dapat mengasihi lebih dari yang dapat kami lakukan, tidak hanya di dalam doa, sehingga semuanya dapat mendapatkan kehidupan yang baik dan nyaman, tentunya atas tuntunan dan kasih-Mu saja. Tuhan yang makasih, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini. Meskipun di dalam kondisi yang mungkin bisa diistilahkan kurang baik, namun kami percaya Engkau akan selalu memberi kekuatan kepada kami dan kemampuan untuk berinovasi, untuk berkreasi, menghadapi situasi yang dianggap kurang baik ini, untuk selalu dapat berkarya, selalu dapat saling melayani, untuk dapat saling mengasihi, sehingga kehidupan bangsa negara kami ini dapat berjalan dengan baik, dengan disiplin. Akhirnya kami dapat membangun sesuai dengan harapan yang kami cita-citakan, yakni makmur, sejahtera, dan adil. Kiranya Tuhan selalu menolong kami semuanya, bangsa dan negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden maupun jajarannya sampai kepada pejabat-pejabat yang di daerah. Kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau mampukan untuk dapat lebih bijaksana, sehingga apa yang dikerjakan dapat memberikan kami pengharapan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, yang pada akhirnya kami juga akan selalu bersyukur kepadamu. Dan kami ingat akan Engkau, bahwa Engkaulah yang akan selalu menuntun kami, memberi kekuatan kepada kami. Tuhan Allah yang makasih, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami bawa ini Engkau berkati, meski kecil, tidak seberapa, namun dapatlah kiranya persembahan ini untuk berkarya, untuk memuliakan nama-Mu, baik di dalam kegiatan-kegiatan gereja maupun kegiatan-kegiatan bagi sesama kami. Tuhan, berikanlah juga kemampuan saudara kami yang mengelola persembahan, sehingga apa yang dilakukannya benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, dan akhirnya untuk memuliakan nama-Mu saja. Allah Bapa yang makasih,
banyak doa kami, saudara-saudara kami yang saat ini juga di dalam persekutuan doa ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau menuntun doa-doa kami dan menolong kami, sehingga apa yang menjadi pengharapan kami bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terjadilah apa yang Engkau kehendaki, janganlah apa yang kami kehendaki. Demikian Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kasih Tuhan mengirimimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah terang kasih-Nya. Amin.